Guys, ada berita heboh banget nih guys. Organisasi perkumpulan para pengusaha terbesar di Indonesia dituduh menjadi sarangnya pengangguran. Wah, ini gila banget sih. Ini jangan-jangan sebuah penghinaan nih. Kok bisa ya? Kita kan selama ini merasa mereka ini adalah perkumpulan para pengusaha sukses. Tapi ternyata di dalamnya banyak komentar-komentar buruk dari netizen tentang profesi orang-orang di dalam yang ternyata bukan pengusaha, melainkan pengangguran. Manfaat untuk HIPMI belum kelihatan. Saya tidak bisa menangkap yang dimaksud apa, tapi saya kira Pak Menteri tahu. Ini sebetulnya kabar baik, kabar buruk, atau kabar hoax sih? Kalau lu penasaran, lu jangan di skip video ini karena ini ada hubungannya dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia. So, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi kemarin ada berita viral guys dari surat kabar nasional namanya Radius ya. Dia memberikan kesaksian ya, laporan tentang seorang pengusaha namanya Jaya. Dia pengusaha dari Malang, dia bercerita tentang pengalamannya bergabung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Kamar Dagang Industri. Nah, kalian mungkin pernah dengar dengan istilah HIPMI atau Kadin lah. Nah, di awal bergabungnya dia berharap bisa bertemu dengan para pengusaha muda lain. Dan dia berharap dengan bergabungnya dia ke organisasi ini dia bisa saling belajar dan bertukar informasi terkait bisnis. Tapi sayang seribu sayang guys, dia merasa kecewa. Sebab apa yang dia bayangkan tentang HIPMI sama sekali tidak dia temukan dalam kenyataannya. Dia justru menemukan banyak anggota HIPMI yang hanya memiliki Commandeiter Fellowship atau CV. Tapi tidak memiliki PT atau produk. Ya sebenarnya mereka lebih dekat ke pengangguran kata dia. So mereka ini jangan-jangan bergabung dengan HIPMI supaya bisa menjadi calo proyek atau makalar proyek menurut si Jaya. Nah ketika kita baca ya artikel dari kesaksiannya si Jaya itu kok gue merasa miris. Ini apa maksudnya si Jaya? Nggak mungkin lah HIPMI itu terkenal sebagai organisasi yang solid, yang hebat. Kok bisa-bisanya seperti itu? Apalagi ketika gue lihat komentar-komentar netizen kok aneh-aneh nyinyir semua mereka. Ini gue bacain nih si Johnny JK 1267. Dia bilang apa? Mau jujur, pengusaha itu mah sibuk, apalagi punya banyak cabang usaha, mana sempat ikut beginian katanya. Gue gak tahu beginian maksudnya apa ya. Lalu ada BP Kalwi, dia bilang, kebanyakan HIPMI anak-anaknya gubernur, bupati, dan ketua ormas. Kalau kumpul-kumpul ya jadi calo. BP Kalwin maksudnya apa nih? Lalu ada J Setia Dharma. Dia bilang biasanya mereka ini kerjanya mondar-mandir, keluar masuk kementerian, cari tender, pengadaan barang atau ikut tender yang sudah diatur. Nanti pas goal rame-rame bagi-bagi komisi. Bisa 10 orang dan biasanya ada yang kena tipu. Sudah hafal cara mainnya. Ini kayaknya J Setia Dharma mantan korban nih, masih sakit hati dia. Gagal move on loh. Ada Eagle Fly High 69. Dia bilang gini. HIPMI yang saya tahu adalah geng anak-anak pejabat berkolaborasi dengan ormas itu tuh. Jadilah kayak mendadak tanpa kerja keras karena makalaran proyek. Tanpa perlu punya usaha, tanpa perlu punya track record. Yang penting berani maju dan punya koneksi jaringan politik beres. Kalau Pak Prabowo dan Pak Bahlil mau menata negeri ini, perbaiki juga lah ekosistem ini. Sebab bagian ini adalah sisi gelap terhambatnya investor luar negeri masuk ke Indonesia. Oke lah guys, itu kan semua komentator dari netizen. Netizen mah bisa ngasal ngetik, asal bacot, belum tentu benar, bisa jadi hoax. Karena faktanya apa yang kita tahu ya tentang HIPMI ini sangat berperan dalam kemajuan, dalam perkembangan ekonomi negara kita. Tulang punggung perekonomian bangsa kita itu ada di organisasi-organisasi seperti ini. Contoh lu lihat di layar kaca nih, ada HIPMI dari Sulteng. Sukses berdayakan perempuan jadi pengusaha. Tuh, lu lihat tuh. Organisasi apa lagi yang bisa membawa perempuan jadi pengusaha? Jangan lu sembarangan hina HIPMI. Ada lagi nih di sini. HIPMI Jaya menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM di Jakarta Selatan. Wes, gila nggak? Ketika orang lagi susah ekonomi, mereka bisa bantu loh supaya punya modal buat berusaha. Ini contoh sumbangsi nyata organisasi-organisasi pengusaha di Indonesia. Apalagi kemarin ada ya di Bandung loh. Pemkot Bandung itu ajak HIPMI bantu urai masalah pengangguran. Ya namanya juga pengusaha, logikanya ya mereka menyediakan lapangan kerja bukan malah menambah pengangguran. Jadi gue nggak setuju dong dengan orang-orang yang bilang bahwa organisasi-organisasi pengusaha ini cuma bikin masalah. Enggak. Bahkan di NTT guys, HIPMI itu berhasil memfasilitasi ya pengusaha muda yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk mendapat kredit modal. Lebih dari 1 miliar loh nilainya. Jadi nggak main-main loh, nggak kaleng-kaleng. Memang kita perlu organisasi-organisasi seperti ini kalau negara ini mau maju. Kalau lu mau negara ini maju seperti Amerika, Jepang, lu harus majukan organisasi HIPMI ini. Apalagi kalau lu lihat track recordnya ya, alumninya HIPMI
HIPMI ini bukan orang kaleng-kaleng guys. Ini jujur aja, kalau lihat menteri-menteri banyak jebolan HIPMI. Contoh jebolan HIPMI paling terkenal ada Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Pariwisata yang dulu tuh ekonomi kreatif kita ada Sandiaga Uno, ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, ada Dito Aryo Tejo, sampai Rosan Roslani yang sekarang di Danantara, itu juga mantan jebolan organisasi HIPMI. Jadi kalau lu bilang HIPMI itu organisasi nggak jelas, pengangguran, salah. Karena faktanya orang-orang HIPMI ini bisa jadi menteri guys, lu bayangin. Emang menteri pengangguran kan enggak. Tapi sebetulnya apa sih ya organisasi pengusaha modelan HIPMI ini kok lulusannya banyak yang bisa jadi menteri guys? Lu penasaran gak sih? Makanya lu jangan skip video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, HIPMI itu kepanjangannya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini organisasi yang udah berdiri lebih dari 50 tahun lalu atau lebih tepatnya pada tanggal 10 Juni 1972. Jadi ini bukan organisasi kaleng-kaleng baru lahir terus malak orang. Enggak guys, enggak. Ini organisasi yang punya visi misi jelas. Pengen membangun perekonomian bangsa kita. Jadi udah sejak berpuluh-puluh tahun para pengusaha muda di Indonesia punya orientasi untuk membangun bangsa. So kalau kita lihat ya, misi HIPMI itu sangat luhur karena organisasi ini dibentuk untuk memberikan wadah bagi para pengusaha muda untuk membangun jejaring, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas bisnis mereka. Nah, karena kan makin banyak nih tantangan dan peluang ya di dunia usaha, makanya peran HIPMI semakin penting guys untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Nah dari situ kan lo udah bisa tahu ya, kalau gue itu tersinggung kalau organisasi yang begitu mulia, punya visi pengen membangun bangsa dan negara ini, kok dikata-katain. Gue sih nggak setuju. Masa Himpunan Muda Indonesia dibilang kumpulan organisasi nggak jelas? Sorry, maksud gue Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kok dibilang sebagai organisasi nggak jelas? Nggak bener lah. Memang kemarin ada oknum loh yang viral ya gara-gara videonya mereka katanya nih malak. Bahkan bukan cuma itu guys, organisasi pengusaha yang lain yang katanya oknum nih dari Kadin Cilegon itu bahkan minta jatah proyek sampai 5 triliun tanpa tender. Luar biasa brilian. Bisa-bisanya menang tender loh 5 triliun. Menang proyek 5 triliun tanpa tender. Hebat banget. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Without option. Dan menurut berita ya, dari kronologi pemalakan itu ya, kabarnya ya dugaan pemalakan jatah proyek ini mencuat ya gara-gara adanya pertemuan antara perwakilan ya kontraktor proyek Chengda Engineering Co Limited sama sekelompok orang-orang oknum lah. Di negara ini kan semuanya isinya oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Kadin Cilegon. Ada lagi berbagai asosiasi sama ormas lainnya seperti HIPI, HIPMI, Gapensi, HNS. Gila Indonesia banyak banget ormasnya. Ya anyway, ini begitu viralnya tentang video yang diduga pemerasan atau pemalakan. Ya namanya lu mau dapet tender, ya ikut tender lah kalau mau menang. Logis dong, kalau lu performanya bagus lu dipilih, kinerja lu bagus dipilih. Kalau lu pengen dapat proyek tanpa ikut tender itu namanya apa ya? Dan ini sampai kedengaran sama polisi. Jadi polisi pun sampai mencecar ya, oknum sekali lagi. Ketua Umum HIPMI Cilegon. Jadi di berita dinyatakan bahwa polisi mencecar Ketua Umum HIPMI Kota Cilegon terkait kasus minta jatah proyek senilai 5 triliun. Wow. Dan ternyata setelah diperiksa guys sama polisi ya, terungkap nih, karena ternyata oknum dari organisasi pengusaha Kadin di cabang Cilegon itu ternyata dia yang mengkoordinasi. Dia mengajak ormas demo paksa minta proyek 5 triliun ini. Dan dia diancam nih dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan guys. Plus bonus lagi ya pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Ancaman hukumannya mencapai 9 tahun penjara. Nah ini bahaya guys menurut gue ya. Ini gue gak ngomong tentang organisasi tertentu. Ini semuanya lah ormas-ormas yang melakukan tindakan gak jelas lah. Gue bukan cuma ngomongin himpunan muda seluruh Indonesia. Bukan sorry. Himpunan pengusaha muda seluruh Indonesia. Awas lu salah ngomong lu. Ya gue bukan soal itu. Gue soal kalau seandainya ini dibiarkan ya, ormas-ormas ini kan bentuknya macem-macem lah. Gue kemarin ketemu himpunan manusia super seluruh Indonesia, katanya menggulingkan Marvel katanya. Ya udahlah, lu punya visi misi seaneh apapun itu urusan lu. Tapi kalau lu sampai mengacau, merusak termasuk para pengusaha yang pengen buka bisnis, investasi di Cilegon, lu harus hati-hati. Karena contohnya ya proyek yang digeruduk nih sama massa mewakili organisasi pengusaha-pengusaha hebat, pengusaha-pengusaha kreatif yang ada di Indonesia. Ternyata Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan % cuma dari saham.
Di Benix Investor Group lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah. Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh, kayak si Nem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan Nem? Iya Bang, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lo masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok, berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Ternyata proyek yang mereka serbu ini itu adalah proyek strategis nasional. Ini nggak logis menurut gua. Lu nggak masuk akal. Karena yang diserang ini adalah perusahaan yang namanya Chandra Asri. Teman-teman tahu Chandra Asri ini salah satu program strategis pemerintah untuk pembangunan jangka menengah. Dan ditargetkan ini akan memberikan sumbangsi lu buat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang targetnya itu sampai 8%. Gila nggak? Berarti kan ini bukan proyek kaleng-kaleng nih. Kalau sampai orang-orang ketakutan, investor ketakutan, karena belum apa-apa udah dipalak sama ormas-ormas gak jelas cap kaki 5, ya harus siap-siap lu. Akan tercipta ketakutan di kalangan investor. Apalagi mereka kesini bukan mau malak, mereka kesini mau membangun, mau menyerap lapangan kerja, dan mau menggolkan, mau mensukseskan manufacturing di Indonesia. Teman-teman tahu pabrik yang mau diserbu sama teman-teman ormas ini, sorry bukan temen gua itu oknum. Itu namanya PT Chandra Asri Alkali. Nah perusahaan ini memproduksi caustic soda, ethylene dichloride, atau orang suka bilang pabrik CIDC. Nah di Cilegon mereka punya target produksi tahunan sekitar 500.000 ton EDC dan sekitar 400.000 ton caustic soda. Nah kalau lu tahu dan pernah dengar istilah ini, caustic soda itu dipakai guys buat berbagai industri. Ada pemurnian alumina, nikel, serta untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Khusus untuk EDC sendiri, ini juga salah satu bahan baku utama untuk produksi PVC yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi. Itu gambaran umumnya. Intinya apa ya? Indonesia kan pengen sukses nih di era revolusi industri yang selanjutnya, yaitu apa? Kendaraan listrik, ekonomi hijau. Jadi kita penting nih punya industri yang mampu mensupport bisnis itu, bisnis nikel kita, hilirisasi tambang kita. Karena kalau nggak percuma lu punya mimpi menjadi negara produsen baterai terbesar di dunia, tapi pabrik-pabriknya aja nggak ada yang mensupport itu. Karena apa? Contohnya caustic soda ya. Caustic soda tadi gue udah bilang ini bahan kimia yang sangat penting loh buat berbagai proses industri. Salah satunya tadi ya pemurnian alumina sama nikel. Jadi itu gambaran besarnya doang guys. Kalau lihat lebih spesifik lagi masuk ke dalam, kayak contohnya caustic soda ya. Caustic soda itu penting banget bukan cuma buat industri nikel. Ada juga industri yang berhubungan dengan farmasi, industri berhubungan dengan produksi kertas. Caustic soda juga lu pakai kalau pernah dengar sabun, deterjen ya itu pakai soda juga. Baking soda lu mungkin pernah dengar, ya itulah kurang lebih sama. Dan itu pun bisa dipakai untuk pengolahan air-air yang limbah. Jadi pengolahan air sisa industri bisa dibersihkan dengan caustic soda. So penggunaan produknya itu banyak banget loh turunannya. Artinya kita bisa memiliki pabrik
yang output produksinya bisa dipakai buat macam-macam industri lain. Artinya bisa menciptakan lapangan kerja lain. Kok bisa-bisanya diserang? Apalagi Indonesia punya cita-cita menjadi tulang punggung ekonomi dunia baru yang berhubungan dengan industri mobil listrik, industri baterai. So ini penting banget ya kalau kita mau sukses hilirisasi nikel kita, hilirisasi tambang kita. Kita harus punya nih ekosistem industri-industri yang mensupport bisnis baterai itu. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Chandra Asri ini di bisnis caustic soda. Luar biasa kan? Apalagi kalau teman-teman tahu loh, nilai investasi pabrik yang digeruduk ormas ini itu sampai 15 triliun. Gila, gede banget loh. Makanya jangan heran kalau ini masuk ke proyek strategis nasional dan bisa berdampak positif bagi target pertumbuhan ekonomi 8%-nya Presiden Prabowo. Makanya gue bertanya-tanya ketika organisasi organisasi pengusaha muda Indonesia dituduh menggeruduk ini, apa yang terjadi sih sebenarnya di sini? Karena ini adalah hal yang sangat penting loh buat pembangunan negara kita. Apalagi PHK lagi dibanjir loh di mana-mana. Teman-teman tahu nggak sih pabrik yang lagi di demo itu, kalau udah jadi nih, sekarang kan belum jadi karena dikit-dikit di demo ormas. Pabrik itu kalau udah jadi hari ini dia bisa menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Jadi bisa dibayangkan nilai ekonomi yang bisa hidup di daerah Cilegon kalau seandainya pabriknya ini beneran jadi. Nah, tapi kalau sekarang belum jadi aja udah banyak yang geradak-geruduk minta jatah sana sini. Kacau ini barang. Kenapa ya kok pengusaha muda di Indonesia atau organisasi pengusaha manapun di Indonesia kok nggak bisa lihat itu? Bahwa economic efeknya, multiplier efeknya itu parah. Kalau seandainya pengusaha-pengusaha, investor-investor ditakutin buat invest di Indonesia. Tiba-tiba langsung datang minta jatah preman. Ini kan ngeri dan ini pasti sampai berita ini viral ke luar negeri loh. Kita sampai temukan jadi bahan diskusi di Singapura, jadi bahan diskusi di Eropa. Berita ini jadi bahan diskusi di Amerika. Mereka makin takut barang apa ini. Mereka buka pabrik di Jerman kagak ada yang kayak begini-begini. Ini organisasi apa kok bisa-bisanya orang minta proyek sampai 5 triliun tanpa tender. Lah kalau bangunannya roboh terus gimana? Lu menang tender itu kan lu harus presentasi. Bangunannya seperti apa, technical requirementnya seperti apa, feasibility study-nya seperti apa. Iya dong. Dan itu kita harus tenderkan karena kita mau lihat mana vendor yang paling qualified. Bukan asal tunjuk diri sendiri aja. Itu mah namanya malak. Itu mah namanya preman. Iya dong. Jadi apa sebenarnya? Dan ini menurut gua harusnya udah ditertibkan sih sama pemerintah. Apalagi ini proyek strategis nasional. So kalau menurut kamu gimana guys? Kamu setuju gak sih kalau makin banyak organisasi-organisasi pengusaha di Indonesia seperti ini ternyata ujung-ujungnya bukan kasih hal yang baik ya, tapi malah mencontohkan hal yang negatif. Sebenarnya menurut kalian ya ini ada gunanya gak? Atau sebaiknya pemerintah tertibkan deh barang-barang kayak begini, justru malah makin bikin takut loh sama investor asing. Lu sendiri gimana pengalamanmu? Lu punya pengalaman gak sih bergabung sama organisasi-organisasi pengusaha seperti ini? Dan pengalamanmu positif atau negatif? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Dan sebaiknya gimana ya? Negara ini harus ikut turut campur gak membersihkan hal-hal seperti ini? Yuk guys, ditunggu ya komentar kalian. Para pengusaha kan banyak jadi follower Benix. Segera tulis pandangan kamu seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.